Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lovika Ardanariswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Salwa Meisha Fatihawinata dengan nomor NIM 202533197. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah kasus pendidikan di sekolah dasar yang dianalisis berdasarkan 4 landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, sosiologis, dan yudiris. Pendidikan sangat penting karena menjadi sarana utama dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik agar mampu berkembang secara optimal. Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga nilai-nilai dalam kehidupan. Kasus ini saya pilih karena sering terjadi di sekolah dasar dan relevan dengan peran saya sebagai calon guru di masa depan. Kasus yang saya angkat adalah perbedaan kemampuan belajar peserta didik dalam satu kelas di sekolah dasar. Dalam kelas tersebut, guru mengajar satu kelas yang terdiri dari siswa dengan kemampuan akademik yang beragam. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada yang sedang, ada pula yang sangat lambat dalam menerima pelajaran. Peran guru dalam kasus ini adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Guru menyampaikan materi menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Namun, belum sepenuhnya menyesuaikan metode dengan perbedaan kemampuan peserta didik. Karakteristik peserta didik beragam, baik dari segi kemampuan, kognitif, latar belakang keluarga, dan maupun motivasi belajar. Situasi kelas cukup kondusif, tetapi beberapa siswa terlihat kurang aktif dan tertinggal dalam memahami materi pelajaran. Analisis berdasarkan 4 landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam kasus ini terlihat dari tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan potensi setiap peserta didik. Pendidikan seharusnya memandang peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki kemampuan berbeda-beda. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran masih bersifat seragam sehingga belum sepenuhnya mencerminkan filosofi pendidikan yang humanis dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis sangat tampak dalam kasus ini karena berkaitan langsung dengan perkembangan dan perbedaan kemampuan peserta didik. Guru seharusnya memahami bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Oleh karena itu, diperlakukan pendekatan pembelajaran yang bervariasi agar semua peserta didik dapat belajar secara optimal. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis terlihat dari latar belakang peserta didik yang beragam. Perbedaan lingkungan keluarga dan sosial sangat mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi di kelas. Sekolah memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial mereka. Yang keempat yaitu landasan yudiris. Landasan yudiris dalam kasus ini berkaitan dengan aturan dan kebijakan pendidikan yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Guru berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai calon guru, saya belajar bahwa memahami perbedaan kemampuan peserta didik merupakan hal yang sangat penting. Guru tidak hanya berperan menyampaikan materi, tetapi juga harus menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Saya menyadari bahwa di masa depan, saya perlu menerapkan pembelajaran yang kreatif, variatif, dan berpihak pada peserta didik agar semua anak memiliki kesempatan belajar yang sama. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar. Pemahaman terhadap landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan yudiris akan membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, adil, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Analisis pada video ini didukung oleh beberapa referensi nasional, di antaranya buku Proses Belajar Mengajar karya Umar Malik, Konsep dan Makna Pembelajaran oleh Syaiful Sagala, serta pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya mengacu pada buku evaluasi pembelajaran karya Zainal Arifin dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar landasan yudiris. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.